Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, udah cukup lama nih kita nggak update tema-tema terbaru khususnya untuk HyperOS ya. Ya, masih HyperOS 2 ataupun HyperOS 3. Karena untuk HyperOS 4 itu baru untuk flagship ya. Jadi untuk HP-HP seperti punya saya ataupun punya saya yang satu lagi itu kayaknya jauh deh untuk dapat HyperOS 4. Jadi kita nikmati aja untuk HyperOS 2 ataupun HyperOS 3-nya. Dan oke, di video kali ini saya punya rekomendasi tema yang keren nih. Dan ini temanya salah satunya ini temanya simple ya. Dan kali ini kita akan review dua rekomendasi tema yang simple. Yang satu seperti ini Fluffy ya. Tapi ini temanya asli keren banget. Dan yang satu lagi itu tema UI-nya Samsung. Jadi kemarin tuh aku posting di YouTube Shorts, di Shorts itu banyak yang komen katanya bukan Xiaomi, itu pasti Samsung karena dari ikonnya semuanya mirip banget dengan Samsung. Jadi kali ini kita akan buktikan kalau emang itu benar-benar HP Xiaomi yang bisa jadi mirip seperti Samsung. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema pertama atau tema yang keduanya, terlebih dahulu nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk rekomendasi tema pertama kita akan bahas tema yang Samsung terlebih dahulu. Ya, ini UI-nya mirip banget dengan Samsung ya, terutama untuk tampilan di bagian home screen. Dan kita akan mulai reviewin dari home screen yang terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang mirip banget dengan widgetnya Samsung. Widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi yang keren dari tema ini untuk tampilan di bagian ketikannya. Dia terus menyapu gitu dan ini terlihat lebih keren gitu ya. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah dan untuk icon pack-nya dia Samsung banget. Makanya kemarin banyak yang ragu kalau tema ini kalau HP ini adalah bukan HP Xiaomi, tapi emang benar-benar HP Samsung. Ya, ini Xiaomi ya, Poco X6 Pro. Untuk di bagian papan telepon sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian control center. Dan tema ini support di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Dan tema ini untungnya ada perubahan di bagian setelan ataupun setting. Ya, mirip banget dengan Samsung gitu, simple tapi terlihat lebih keren dan lebih tertata rapi gitu aja. Untuk tentang telepon, HyperOS yang di sini masih menggunakan HyperOS 3.0.5 dan belum dapat update yang versi terbaru ya. Tapi di luar sana untuk yang flagship itu udah ada yang banyaknya mencicipi untuk HyperOS 4 dan katanya sih untuk HyperOS 4 itu nanti semuanya itu pakai glass gitu, jadi mungkin lebih kelihatan keren atau lebih mirip iOS gitu ya. Oke, untuk di bagian kontrol volume tema ini sayangnya nggak ada perubahannya. Untuk tampilan di bagian kontrol volume di sini masih menggunakan tampilan yang standar dan dia baku gitu. Dan untuk notifikasi barnya di sini bagusnya udah ada perubahannya untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Jadi untuk tampilan di bagian lock screen di sini baik untuk di bagian home screen ataupun di bagian lock screen itu wallpaper-nya mesti menggunakan wallpaper bawaan dari temanya ya. Karena untuk wallpaper-nya ini juga keren ya. Wallpaper Samsung banget. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender dan juga perakiran cuaca. Di bagian bawah sini ada dua shortcut center dan juga kamera. Sayangnya untuk di bagian lock screen dia tampilannya hanya seperti ini aja. Ya standar banget Samsung gitulah. Tapi kalau buat kalian yang suka dengan tema-tema simple, kalau menurutku sini jauh lebih baik ya. Karena saya sendiri pakai tema ini udah lumayan lama dan nyaman banget dipakai. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan kalau kalian kesulitan untuk menemukan tema ini, nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Tema ini kalian bisa temukan dengan judul Raimu Jan Gatel. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 24,4 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini adalah Kang Ipang. Ini adalah desainer dari Indonesia. Emang sih untuk tema-tema besutan dari dia, untuk judulnya dia agak nyeleneh-nyeleneh, tapi temanya lumayan keren-keren juga ya. Dan oke nih, sekarang kita akan masuk untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Untuk tema yang kedua ini sebenarnya untuk UI-nya hampir mirip ya, seperti UI-nya Samsung yang barusan kita review. Tapi di sini untuk icon pack-nya dia menggunakan icon pack Fluffy gitu. Jadi ada kayak sentuhan semacam kayak bulu-bulu gitu, kelihatan lebih empuk aja untuk icon pack-nya. Dan untuk di tampilan di bagian bawah sini dia ada docksbar ala-ala iOS. Dan untuk docksbar-nya dia pakai glass gitu. Begitu pula untuk folder aplikasi. Dia untuk folder aplikasi juga pakai glass. Begitu pula untuk tampilan di bagian control center.
centernya. Jadi untuk tampilan di bagian control center di sini juga menggunakan ada sentuhan gelas-gelas gitu ya. Dan ini keren. Dan tema ini hanya kompatibel di mode gelap aja. Ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon, tema ini juga ada perubahan untuk nomornya kayak iOS gitu, tapi di sini menggunakan gelas ya. Ini keren ya untuk icon ada tampilan di bagian dial numbernya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem jadi dark gitu, walaupun memang nggak ada gelas-gelasnya gitu, tapi oke lah kalau menurutku ini udah lumayan keren juga. Untuk tampilan di bagian kontrol volume, tema ini ada perubahan dan dia transparan sekitar 85%an, jadi ini keren ya. Dan untuk setelan atau setting, tema ini ada perubahan. Sayangnya agak sedikit pertabrakannya dengan icon pack dan juga lainnya, karena untuk tampilan di bagian setelannya, di tampilan settingnya dia jadi seperti ini aja. Tapi paling nggak udah ada perubahan lah. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Ya, yang keren tampilan untuk di bagian lock screen. Jadi widgetnya gitu, kalau pertama kali kalian mengaktifkan untuk tampilan di bagian lock screen, jadi kayak jatuh satu persatu ya dari atas gitu. Ini keren ya. Pertama widget sekundari, widget jam, terus widget jamnya yang terakhir baru jatuh. Dan untuk widget jamnya di sini juga gelas gitu. Ada wallpaper yang hampir sama seperti yang ada di bagian home screen. Sayangnya untuk di bagian lock screen juga tampilannya hanya seperti ini aja, simple banget. Dan buat kalian yang ingin coba tema ini, kalian bisa mundur tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan sama seperti yang tadi ya, nanti untuk link downloadnya saya sertakan juga di kolom deskripsi. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul QTM ya. Ukuran file dari tema ini lumayan besar, 89,4 MB, dan tema ini desainnya Maidul Islam. Dan oke, barusan dua rekomendasi tema simple ala One UI-nya Samsung. Yang satu dari Samsung dan yang satu mirip UI-nya Samsung tapi menggunakan icon pack dari Fluffy ataupun icon pack yang kelihatan empuk dan juga lembut gitu. Kalau menurut kalian lebih suka untuk tema yang pertama ataupun tema yang kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.